Di video kali ini saya akan lanjutkan nabung rutin saya setiap bulan di saham. Jadi buat yang belum tahu ya, jadi saya sudah nabung rutin di saham ini konsisten ya. Jadi setiap bulan nabung rutin itu dari bulan April tahun 2024. Dan video ini saya buat itu di bulan Agustus 2025. Jadi di Agustus ini saya sudah nabung ya sebenarnya sebesar 1 juta rupiah. Tapi untuk kali ini saya mau tambah lagi ya. Jadi di bulan Agustus ini saya nggak nabung 1 juta, saya akan tambah jadi sekitaran 3 juta. Jadi buat mungkin yang belum tahu juga, buat nabung rutin pastinya kalau saya pribadi itu ingin yang aman-aman ya. Jadi sudah pasti pilihannya itu di saham blue chip, nggak mungkin di saham second liner ya. Jadi di sini saya pilih saham blue chip dan pastinya juga yang kinerjanya itu dari tahun ke tahun cukup stabil ya, atau stabil naik lah labanya, yaitu di sektor perbankan. Dan di sini saya pilihnya itu di saham Bank Mandiri ya. Jadi saya sudah nabung setiap bulan di saham Bank Mandiri ini sudah jalan 16 bulan. Jadi saya akan tambah lagi nabungnya, dan salah satu alasannya kenapa saya pilih saham Bank Mandiri karena untuk saat ini dividennya ini terbilang yang paling besar ya di antara bank-bank lainnya. Jadi di harga sekitaran 5 ribuan per hari ini saya buat video ini, itu dividennya di angka 9,5%. Nah ini jauh banget kalau misal kita bandingkan dengan di deposito perbankan besar ya. Misalnya BCA depositonya itu cuma 2,75, BRI 3,5, dan Mandiri itu di sekitaran 2,25% ya. Jadi kalau saya pribadi daripada saya nabung di bank, saya taruh deposito, ya saya mending sisihkan beberapa uang itu saya tabung di saham perbankan. Mumpung dividennya ini besar ya, hampir 10%, dan ini juga di atas dari obligasi pemerintah ya, yang di angka sekitar 6-7%. Jadi seperti itu salah satu alasannya, dan saya akan lanjutkan untuk nabung rutinnya. Di sebelum saya lanjutkan untuk nabung rutinnya, saya akan tampilkan beberapa data ya dari saham Bank Mandiri yang sudah saya investasi ya, terutama itu dari segi nominal investasi saya. Jadi saya investasi itu kalian bisa lihat di sini ya. Kalau tadi kan saya buat di Excel ya, mungkin bisa tipu-tipu. Kalau di sini kan pakai aplikasinya. Jadi kalau bisa lihat saya investasi di sini modalnya itu kurang lebih di 36 juta. Dan sekarang ketika pembuatan video ini saya ini masih rugi ya. Jadi rugi 4.300.000. Kalau di persentase itu rugi kurang lebih 12%. Jadi disclaimer juga buat mungkin yang mau nabung juga di saham. Jadi kalau di saham ini ya nggak selalu untung. Kalian bisa lihat di sini saya bahkan rugi lumayan ya, hampir 5 juta seperti itu. Nah kalian bisa lihat di sini juga saya dapat harga rata-rata itu cukup tinggi di 5.500-an, dan sekarang Bank Mandiri ini harganya turun ya di 4.800. Jadi seperti itu. Kalian bisa pertimbangkan kalau misal mau nabung di saham, kalian bisa pakai modal mungkin yang lebih kecil, karena di sini ya nggak pasti untung. Kalian bisa lihat juga di sini ya, di porto saya ini bahkan rugi hampir 5 juta, bahkan kerugian lebih besar dari ini itu juga pernah ya. Jadi di sini saya akan beli saham Bank Mandiri ini sebesar 4 lot ya, atau sekitaran 2 juta rupiah. Saya beli 4 lot. Nah seperti ini. Jadi pembeliannya ini sudah selesai untuk nabung di bulan Agustus ya. Jadi yang kemarin saya sudah nabung 1 juta. Nah sekarang ini saya tambah lagi 2 juta. Jadi total di Agustus ini saya sudah nabung sebesar 3 juta rupiah. Karena menurut saya harganya ini masih oke lah buat nabung, karena dividennya yang saya jelaskan tadi juga masih di sekitaran 10%, dimana ini jauh di atas obligasi negara dan juga deposito pastinya. Nah kalian bisa lihat di sini total investasi saya itu sekarang di angka 38 juta.
dan pasti rugi ya pastinya. Jadi seperti itu untuk nabung rutin saya setiap bulan di saham Bank Mandiri. Kalian bisa ikuti nabung rutin saya. Jadi selain di Bank Mandiri, saya juga nabung salah satunya itu di Bitcoin ya. Bahkan kalau di Bitcoin itu sudah jalan dari 2021. Jadi sudah 5 tahun. Kalau di Bitcoin itu saya konsisten nabung rutin. Tapi kalau di Bitcoin juga saya pakainya modal yang lebih kecil ya. Jadi setiap bulan itu kurang lebih 100.000. Kalau di saham kan bisa 1 jutaan ya untuk setiap bulannya.